Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar para dividend hunter nih? Tanggal 15 Mei makin seru aja para dividend hunter yang lagi kebingungan. Kebingungan apakah mau hold atau mau jual dari portfolio yang lagi dipegang menjelang cum date dan ex date ya. Sekarang tanggal 15 Mei jam 11.27 nih. Aduh, nanggung ya, udah mau duhur. Kita mau bahas saham-saham yang lagi masaknya bagi dividen nih ya. Khususnya nih si PTBA nih. Tadinya kita mau bahas agak-agak panjang lebar ya, tapi karena udah mau duhur, kita lihat teman-teman nih. PTBA udah publish sesuai dengan hasil RUPS, dividennya 397 perak atau 400 lah ya, 400 perak. Cum date-nya di tanggal 20 itu hari Senin. Kemudian ex date-nya di 21 berarti Selasa ya. Payment date-nya 7 Juni berarti berapa minggu nih? 1, 7 di sini ada 2 minggu ya. Beda banget sama matahari ya. Matahari cepet banget. Kita seruput dulu kopi sebentar ya. Nah, ini seru. Saya amati si PTBA ini memang mengandung traumatik gitu ya. Kayaknya agak-agak traumatik yang tinggi karena memang potensi dividen trap-nya untuk PTBA ini agak-agak bikin kita was-was gitu ya, karena pengalaman tahun lalu ini ketika saya pertama kali belajar investasi saham, khususnya mengenal dividen dan tertarik untuk ikutan FOMO gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru kenal dengan saham kemudian belajar apa itu dividen hunter ya. Nah, ini mungkin bisa agak sedikit ngambil pelajaran bahwa ada risiko jika kita beli saham yang di periode setelah RUPS gitu ya, karena pada saat harga tersebut itu harganya udah naik jauh, udah dipucuk orang bilang. Nah, karena kita belinya setelah RUPS, jadi ada masa dari RUPS ke tanggal cum date itu ada resiko yang besar di mana harga sahamnya itu bakal turun. Bahkan nanti di tanggal ex date dan setelah ex date-nya bisa jadi penurunannya itu lebih besar dibanding dengan besaran dividen yang diberikan. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Nah, saya perhatikan nih si PTBA ini agak bikin deg-degan juga gitu ya, karena setelah kemarin RUPS ya, RUPS itu tanggal 8 ya, di tanggal 8 kemudian di sini ada libur bersama, berarti dari sejak tanggal 13, 14, 15 ini harganya nggak terlalu bergerak sesuai apa namanya, sempat naik ke 3000, tapi ini sebelum tanggal ini juga ya naik di sini nih. 15 April ini seminggu. Nah, ini mentok di 2.900 ya. Jadi sejak RUPS harganya itu tidak melonjak sebesar dari nominal dividen. Misalkan di RUPS sempat di 2.800 ditambah dividen 400, harusnya kan nembus ke 3.000 gitu ya. Nah, ini malah tidak kejadian. Nah, ini kemungkinan menurut saya sih memang ini udah harga puncaknya nih ya, si PTBA ini bisa jadi nih agak susah nembus ke 3.000. Nah, kalau kejadiannya dia nggak nembus seperti itu, maka bisa jadi nih bakal kejadian lagi nih pengalaman saya tahun lalu di mana saya belinya di pucuk gitu ya. Kenapa? Karena ini
faktor dulu FOMO ya. Tapi bukan FOMO sih, karena memang dulu pingin belajar, pingin ngalamin dividen tuh apa benar semudah itu dapat duit dari dividen, kan begitu ya dulu gitu ya, ketika pertama kali belajar tentang saham. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali juga mengenal dunia saham, ya memang harus ada yang dikorbanin, pengalaman gitu ya. Nanti kena dividen trap nggak apa-apa, yang penting tahu solusinya kalau kena dividen trap. Nah, dividen trap ini memang bikin mental bisa jatuh. Kenapa? Karena lihat ini ya, saya beli harganya nih di 4.000, 3.900, padahal ketika udah dibeli ini harganya saat kumdet turun jadi 3.700. Jadi kita belinya di puncak gunung, padahal ketika closing kumdet itu udah turun. Jadi sebelum ex-date pun kita udah potensial loss. Nah, ini yang kemungkinan bakal terjadi lagi di periode pembagian dividen PTBA di 2024 ini. Kalau ngelihat dari pergerakan harganya nih yang kayaknya udah mentok banget ya, tidak ada kenaikan gitu, cuma naik turun ini, mentok di 2930 atau 2940. Nah, ini kemarin sempat 2960 ya, tapi akhirnya turun lagi. Nah, ini apakah di 2 hari tersisa di Kamis Jumat ini bakal nembus ke 3000 atau enggak, nanti kita wait and see. Yang penting adalah nanti kita punya punya ini nih, exit strateginya kalau kita terkena dividen trap ya. Kalau kita misalkan belinya sampai minus seperti ini, tahun lalu nih harga rata-rata saya beli segini, setelah ex-date itu turun sampai 30% ya, padahal dividennya juga ya 20 sampai 30 juga. Jadi sebetulnya netnya itu net cashnya ya masih ada positif dikit lah, kalau nggak salah 25.000 perak. Tapi dari uji coba ini kita dapat pengalaman yang berharga tentang apa itu dividen trap. Jadi buat teman-teman yang galau apakah mau hold dividen atau enggak, menurut saya sih cari pengalaman lebih penting ya dari sekedar angka-angka. Kita ngorbanin 1 tahun di masa dividen ini kena dividen trap, tapi selanjutnya kita jadi paham nih si PTBA itu seperti apa siklusnya gitu ya. Jadi kita kalau mau hunting dividen lagi nih harus mulai nabung dari jauh-jauh hari ketika harga si PTBA-nya lagi di bawah gitu, menurut saya begitu ya. Nah, tapi yang jelas dengan dividen jumbo ya dari PTBA ini secara historikal tahun ini yieldnya di atas 10%, mungkin 13% ya. Kalau makin turun nanti di kumdet berarti dividen yieldnya bakal lebih tinggi. Ini udah saya vonis bahwa PTBA dan Matahari ini layak buat nabung saham gitu ya. Cuma masalahnya kapan kita harus mulai ngoleksi, itu mungkin yang bakal jadi PR-nya gitu ya. Apakah di harga 3.000, 2.500, nah itu yang harus kita cek ya. Kalau kita lihat di sini di key statistiknya, teman-teman bisa lihat pergerakan sahamnya si PTBA ini nih, price performance gitu ya, di dalam setahun terakhir maksimal di 4.060, kemudian harga terendah dari setahun terakhir di 2.300. Nah, ini yang bisa jadi patokan. Berarti kalau di range 2.500, 2.300 ini layak kita tabung gitu ya. Nah, kemudian kapan waktu yang cocok untuk mulai nabungnya? Nah, ini ada kelihatan ya bahwa 3 bulan return 10%, 6 bulan price returnnya 22%. Berarti nah, idealnya sih 6 bulan sebelum RUPS
diadakan, kita udah mulai nabung. Berarti bulan dari ya Oktober mungkin ya, September udah mulai koleksi di Q4 gitulah. Q4 tahun yang bersangkutan kita udah mulai koleksi biar harganya masih landai gitu ya. Jadi kita bakal membahas tentang ini, exit strateginya kalau nanti kena dividen trap ya. Nah, kenapa nih si PTBA ini layak nabung saham? Nah, ini saya baru explore sekilas teman-teman ya. Jadi ini menarik, tapi ini kayaknya kita bahas lain kali secara bisnis lebih detailnya. Saya juga baru mengeksplor tentang batu bara ini ya, karena penasaran kenapa kok orang banyak yang menjadikan sektor batu bara ini sebagai sektor yang favorit gitu. Kemarin saya lebih fokus gali LPP matahari gitu ya, yang belajar mengeksplor sampai berseri-seri bahas matahari. Nah, sekarang mudah-mudahan kita bisa eksplor bidang batu bara ini dan masa depannya gitu ya. Karena ini menarik, karena dividennya itu selain memberikan dividen yang jumbo, juga kalau ngelihat dari potensi sumber daya di negara kita, batu bara ini salah satu komoditas yang jadi andalan. Jadi penyelamat ketika kemarin COVID, kemudian dapat durian runtuh ketika awal perang Rusia Ukraina gitu ya. Harga batu bara yang naik. Nah, ini menjadikan kayaknya ini menarik buat kita eksplor ya. Ada batu bara, ada Indika gitu ya. Indika juga itu kayaknya sangat menarik karena dia lebih selangkah di depan untuk migrasi ke green energinya, green bisnisnya lah gitu ya. Jadi nanti kita bahas nih review bisnis Bukit Asam, kenapa dia bisa memberikan dividen yang gede banget gitu ya. Nah, nanti silahkan ya, dari masa-masa menjelang Kumdet Xdet ini masing-masing bisa memilih jalurnya, mau milih dividen investor atau ngincer capital gain. Masing-masing punya punya sudut preferensi tersendiri, tetapi yang paling penting adalah kenapa nih orang banyak ngoleksi saham Bukit Asam ini. Kesalahan saya terbesar dulu ya ketika dapat dividennya, PTBA-nya dilepas, nggak di average down gitu, jadi sama sekali nggak nge-hold. Nah, nanti di 2024 ini mungkin strategi belajar sahamnya kita rubah, lebih ke value investing, lebih kepada dividend investing ya. Nah, ini dia. Saya bongkar-bongkar dari laporan tahunan, dari laporan manajemen. Kita bisa lihat teman-teman ya, bahwa si batubara ini dia punya cadangan 2,98 billion ton. Billion itu apa? Miliar ya, miliar juta ton gitu, miliar ton. Sementara produksi per tahun ini rata-rata di 30 sampai 40 juta ton. Artinya kalau cadangan dia ya, cadangan batu baranya dibagi dengan kemampuan dia menggali, memproduksi, menjual yang cuma 40 juta ton ini katanya cadangannya ini baru habis di atas 50 sampai 100 tahun gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngincer nanti dividen ininya ya, dividen nah ngincer dividen jumbonya dengan yield yang di atas 10%, 50 tahun ke depan ini perusahaannya masih bisa. Kenapa? Karena cadangannya tadi baru bisa habis diproyeksikan di atas 50 sampai 100 tahun gitu ya. Cadangan yang sudah terukur gitu ya,
cadangan secara nilai ekonomis itu bisa sampai 100 tahun. Ini yang menarik ya. Sehingga ini benar-benar layak untuk dijadikan program nabung saham ya. Meskipun memang di 2023 dividennya mengalami penurunan nih dari 1090 menjadi 397. Kenapa? Karena di 2002 ini anomali gitu teman-teman ya. Anomali karena dapat limpahan berkah dari boikot energi ketika awal perang Rusia Ukraina gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kita bahas secara detail PTBA ini dalam jangka panjang 50-100 tahun ke depan itu bakal kayak apa. Karena ini ada isu juga gitu ya. Fear yang terkait PTBA juga banyak, dibilang kiamat batu bara lah, dibilang tidak prospek dan segala macamnya gitu. Padahal kalau kita lihat dari laporan tahunan itu dijelaskan bahwa transformasi Bukit Asam ke depan ini nggak cuma di tambang batu bara aja ya. Dia bakal menjadi ke sini nih, perusahaan energi, utility gitu ya. Bikin pembangkit yang energi terbarukan. Kemudian ada green business-nya. Green business itu nanti yang bekas-bekas tambang yang udah tidak berproduksi itu akan bukan alih fungsikan, mungkin diberdayakan menjadi pertanian dan segala macamnya. Jadi nggak cuma pertambangannya aja. Kalau kita cuma ngelihat ya batu bara nanti kena isu zero emission, bener, tapi ternyata ada lagi nih ya, ada lagi jalan keluarnya bahwa batu bara itu nggak mungkin tidak dimanfaatkan, dan tidak mungkin negara kita itu lepas dari batu bara karena batu bara adalah sumber energi yang paling murah saat ini ya. Nah, jangan lupa ini ada sekedar DYOR, disclaimer ya, sekedar analisa pribadi saya untuk mencoba memahami apa yang harus kita koleksi, apa yang harus kita beli gitu ya. Nah, ini jadi hati-hati FOMO untuk ikut-ikutan tergoda dengan dividen ini, karena sekarang kalau teman-teman beli di saat sekarang kemungkinan harganya udah dipucuk ya. Nanti di cum date-nya di 20 Mei sampai nanti payment date di 7 Juni, nah itu yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira harganya yang lebih realistis jika teman-teman mau masuk, mau beli di tanggal mana. Tapi kalau mau belajar tentang dividend trap, sikat aja ya. Karena nanti teman-teman bisa belajar tentang exit strateginya kalau kita kena dividend trap, belajar average down dan lain sebagainya ya. Nah, ini teman-teman kita lihat nih dari 2019 ya. Kalau kita lihat EPS-nya, earning per shares ya. Kadang orang ngelihat bahwa di 2003 itu anjlok gitu ya dibanding 2 tahun ini. Padahal 2 tahun ini adalah tahun yang anomali gitu. Jadi harusnya perbandingannya adalah ke sebelum masa-masa Covid gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa nge-refer ke sini dan mengesampingkan yang prestasi yang cemerlang, masa surganya batubara, mungkin paradigma kita dalam melihat prospeknya ke depan si Bukit Asam lebih bisa dinormalisasikan lah ya. Nah, ini dia. Ini yang menarik kenapa si PTBA ini layak kita jadikan nabung saham nih. Karena dia konsisten bagi dividen jumbo. Nah, terutama ini ya, kita lihat dari 10 tahun terakhir dividennya selalu di atas 200 perak ya. Dalam 3 tahun terakhir malah ini gede banget ya, 600, 1000, 397 nih sekarang bagi-bagi dividen sini ya. Karena dia jadi andalan setoran BUMN, maka dapat dipastikan
dividen payout ratio si PTBA ini bakal di atas 50% ya. Makanya kemarin 75% akan dijadikan bagi-bagi buat kita. Buat mungut nih ya, kesini nih, jangan lupa nih, ini tugas kita yang harus diajarin ke anak cucu gimana ngais duit recehan dari triliunan dividen yang tersedia di pasar modal ya. Nah, dari sini nih. Jadi yang biasanya jadi penarik gitu ya. Kalau kita fokus ke dividen investing, 5 tahun investasi di saham PTBA ini bisa balik modal, teman-teman. Kenapa? Karena dari dividen selama 5 tahun ini kalau ditotal-totalin ini udah dapat seharga satu saham. Ini yang oke banget ya. Ini juga saya baru nyadar nih setelah saya buka berbagai macam sharingan di YouTube dari para senior, ternyata kelebihan PTBA ini seperti ini. Dividennya jumbo, dalam 5 tahun kita bisa balik modal. Nah, tinggal masalahnya kita sabar nggak menjalani 5 tahun ini ya. Gitu. Nah, balik lagi ke sini, risiko FOMO ya. Risiko FOMO beli PTBA setelah RUPS, maka yang paling besar adalah udah pasti nih dividen trap ya, karena sejak RUPS di data tahun lalu, sejak RUPS ke ex-date-nya ini ternyata turunnya lebih besar dibandingkan dengan nominal dividennya. Ini yang bahaya nih ya. Ini kalau kita lihat di harga ini juga nih, waspadai harga anjlok sebelum kumdet. Kita lihat teman-teman nih, dari sejak RUPS di 2900 ini nggak ada pergerakan nih. Dari tanggal 8 kemudian sekarang tanggal 14 ya, masih di harganya nih masih sama gitu. Nah, ini yang patut diwaspadai, apakah nih harganya ini udah di puncak atau tidak. Kalau misalkan di hari ini bisa nembus 3000 gitu ya. Nah, ini cakep nih. Nah, ini pertanyaannya nih, sampai nanti tanggal hari Jumat ini bisa nggak nih nembus ke sini ya. Nah, kalau ini bisa nembus asik nih ya. Tapi kalau ini ternyata malah turun, waduh, cilaka 12 ya. Kita nggak bisa potensi dividen trapnya itu malah lebih gede gitu. Nah, balik ke dividen trap. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan bukan proyeksi sih, target dividennya yang 397, saya coba bikin analisa apakah bakal kena dividen trap atau enggak ya. Jadi saya dari beberapa data transaksi yang saya miliki ini dari Februari 2003 ya. Kalau kita lihat harga terendahnya itu adalah di 2500. Jadi kalaupun nanti setelah ex-date gitu ya, si PTBA ini bakal terjun bebas, mungkin akan menuju ke harga 2500 ini, balik ke harga normalnya lah gitu ya. Nah, saat ini harganya di 2900-an ya. Nah, saya koleksi 4 lot. Kalau dari hitung-hitungan ini sih masih aman nih, kalau aman dalam arti kalau nanti turunnya ke 2500. Nah, nanti kita bisa bikin analisa dari asumsi ini. Saya pakai yang stock pit aja ya, yang di ajaib nggak saya masukkan. Di ajaib saya ada berapa nih, total ada 10 ya untuk di 2 RDN. Nah, jadi dari 4 biji ini average harganya di 2800-an. Nah, nanti tinggal masalahnya adalah kita harus hold sampai ex-date ataukah sebaiknya kita jual nih kalau ngelihat harganya udah mentok gitu ya, di nggak nembus ke 3000 gitu. Nah, ini teman-teman nih, ini kalau kita katakanlah ya di 2940
kita lepas nih, net cash-nya cuma segini ya. Nah, 1000 perak ini kalau ternyata ini mentok, nggak naik-naik. Tapi kalau misalkan dia bisa naik ke 3000, cuma 40.000 gitu ya. Mendingan kalau punya 4 lot, mendingan kita hold aja. Tapi masalahnya adalah kalau kita hold kemudian dia turun ke 2500 jadi minus. Ini dia ya. Jadi net cash-nya kena dividend trap segini nih, 2600 perak ya, cincai lah ya. Kalau punya 6 lot dengan asumsi average harganya di 2800 ya. Lossnya, potensial lossnya di segini 1660-an, dapat dividennya dari 4 lot 1500 ya. Ini apa namanya, mekanisme untuk melakukan dividend trap analisis. Nanti terserah teman-teman lebih pingin cuan atau lebih pingin belajar gimana kita sampai bisa melatih mental kita gitu ya. Yang penting kan ini melatih mental nih. Nanti setelah XD turun minus gede, kalau kita mentalnya udah nyantai-nyantai, itu berarti udah satu kemenangan buat kita gitu. Yang keduanya nanti asumsi di XD dia ARB berapa kali gitu ya. Kalau tahun lalu ini ARB-nya sampai 2 kali ya, sampai 2 hari ARB berturut-turut. Nah ini kalau dia ARB-nya, kemungkinan sih ARB-nya cuma sekali doang gitu ya, sampai di 2400. Kalau di 2 kali ARB sampai 2100 mungkin agak terlalu pesimis gitu ya, karena pasti bakal banyak yang mungut gitu. Oke, nah dari sini nanti biasa project nabung saham kita, nabung saham karena kita huntingnya di sini dengan modal 4 lot, berarti dividennya 100 perak ya, seperti ini. Modalnya kita nabung 1 bulan 1 lot aja ya, dengan asumsi dividennya 159, maka kita tambahin modal dikit biar nanti di bulan Juni bisa dapat 2 gitu ya. Nanti di tahun berikutnya totalnya kita ada sekitar 22 lot, dapat dividennya segini, kita investasi lagi sampai 26 bulan yang akan datang. Total dividen target kita sekitar 2,5 juta ya. Nah ini adalah otak-atik yang skenario gitu ya, biar saya bisa menjabarkan setelah yakin PTBA itu layak buat nabung saham. Nah, kita terjemahkan ke dalam plotting seperti ini teman-teman. Jadi target sekarang saya modal mulai 4 lot, nanti dari dividen kita investasikan lagi, ditambah tabungan kita ya, katakanlah 300.000 per bulan untuk beli 1 lot PTBA, kayaknya masih oke gitu ya. Jadi target sebulan 1 nambah 1 nanti sampai akhir tahun sampai tahun depan ya, di Juni 2005 kita dapat dari 18, dapat dari dividennya kita beliin lagi jadi 22, sampai nanti di ujung-ujungnya target kita adalah sekitar 34 sampai 40 lot ya asumsinya. Tapi kalau kayak tadi dibilang bahwa 5 tahun ini bisa balik ke modal, kita bisa extend lagi nanti worksheetnya sampai 5 tahun ya. Saya baru bikin asumsinya selama 26 bulan. Nah ini kalau udah kayak bisa begini nih, udah enak teman-teman.
udah bisa kebayang lah gitu ya skenario atau jurus-jurus kalau dia turun harus kita average down dan lain sebagainya. Jadi nanti tiap bulan target beli di 300, nanti dapat dividen selama 26 bulan 3 kali dapat dividen, totalnya segini. Nanti kalau di akhir periodenya mau kita lepas, kita bakal bisa ngitung nih ya. Modal yang dibutuhkan untuk beli sebanyak 40 lot itu sekitar 11,2 juta. Kemudian dividen targetnya sekitar dari 3 kali ya, 1, 2, 3 musim pembagian dividen 2,6. 12 juta itu asumsi nanti kita lepas dengan harga di 3.000 lah ya. Kita asumsikan 2 tahun yang akan datang ini harganya di 3.000 gitu teman-teman. Mungkin itu nanti kita bahas lagi secara lebih detail si PTBA. Yang penting dari sini kalau dari sisi nabung saham ini oke juga sih returnnya ya, dapat 29% ya. Kemudian tapi 29% dari 2 tahun kita investasi gitu ya. Nah, menarik sih gitu ya. Menurut saya memang layak PTBA ini untuk dijadikan nabung saham gitulah. Oke, kita sholat duhur dulu, udah telat ini ke masjidnya. Nanti kita bahas lagi tentang ini nih, menarik, lika-liku si batubara. Kita ekspor prospeknya, kita ekspor juga apakah dia prospek kedepannya seperti apa. Ini yang paling penting ya, kenapa batubara ini bakal menarik untuk kita jadikan tabungan masa depan kita. Ingat 5 tahun udah balik modal ya, ingetin ini. Nah ini yang paling kunciannya nih, kenapa PTBA ini kayaknya lebih menarik daripada LPPF gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.